Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul. Saya dari kelas 10 TKJ IDN Boarding School Sentul. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah tema penting dalam sejarah Islam, yaitu dakwah secara terang-terangan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, pada masa awal, selama 3 tahun pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini beliau lakukan dengan penuh kehati-hatian. Rasulullah mengajarkan Islam kepada keluarga dan sahabat terdekat agar tidak menimbulkan gejolak besar di tengah masyarakat Quraisy. Namun, setelah itu, turunlah perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini menjadi titik awal perubahan besar dalam dakwah Rasulullah. Setelah turunnya perintah tersebut, Rasulullah pun mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Syafa. Dengan suara lantang beliau menyeru, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Maka Rasulullah pun menyampaikan risalah tauhid. "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Sejak saat itulah dakwah Islam dilakukan secara terbuka. Namun saudara-saudaraku, dakwah secara terang-terangan ini tidak berjalan mudah. Penolakan keras datang dari kaum Quraisy. Mereka merasa ajaran Islam mengusik tradisi nenek moyang mereka dan menentang penyembahan berhala. Maka mulailah muncul hinaan, ejekan, bahkan siksaan kepada kaum muslimin. Sahabat-sahabat mulia seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan keluarganya menjadi korban penderitaan yang sangat berat. Tetapi di tengah siksaan itu, iman mereka tidak pernah goyah. Bilal tetap mengucapkan, "Ahad, Ahad, Allah itu satu." Meskipun tubuhnya disiksa di bawah terik matahari dengan batu besar menindih dadanya. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Pertama, keberanian menyampaikan kebenaran. Rasulullah tidak pernah ragu meskipun beliau tahu risikonya besar. Kedua, kesabaran menghadapi ujian. Para sahabat rela kehilangan harta, bahkan nyawa, demi mempertahankan iman. Ketiga, konsistensi dalam dakwah. Tekanan dan ancaman tidak membuat Nabi mundur dari jalan dakwah. Dan keempat, keteladanan. Islam bukan hanya disampaikan lewat kata-kata, tetapi juga dengan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kisah ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijadikan pedoman hidup. Di zaman sekarang, kita juga dituntut untuk berdakwah secara terang-terangan, meskipun bentuknya berbeda. Kita bisa menyampaikan Islam melalui mimbar, melalui tulisan, melalui media sosial, bahkan melalui sikap kita sehari-hari. Dakwah terang-terangan hari ini berarti berani menunjukkan identitas sebagai seorang Muslim, menegakkan kebenaran di tengah masyarakat, dan menyebarkan Islam dengan penuh hikmah dan kelembutan. Saudara-saudaraku, dari kisah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita belajar bahwa kebenaran harus disampaikan dengan tegas dan berani meskipun ada risiko. Cobaan pasti ada, tetapi pertolongan Allah juga akan selalu menyertai orang-orang yang ikhlas berjuang di jalannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, dan keberanian dalam berdakwah, baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.